Hai Minimalis, kenalin aku Intan yang bakal temenin Minimalis di program Minimal Life. Minimal Life, live with less, see what's change. Minimalis, di rumah kalian atau di kamar kalian ada nggak sih barang yang udah nggak berguna tapi masih menumpuk? Kalau iya hati-hati ya, karena menimbun barang bisa mengganggu kinerja, produktivitas hingga mental kalian loh. Apalagi sekarang banyak banget aktivitas yang dilakukan di rumah aja kan. Coba cek kamar kalian, jangan-jangan ada banyak clutter atau barang-barang yang udah nggak dibutuhin. Kalau iya, jangan khawatir, karena di episode ini kita akan membahas decluttering. Solusi dari clutter dan kecenderungan hoarding atau menimbun barang. Buat minimalis yang masih asing dengan istilah decluttering, decluttering adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada kegiatan membersihkan dan menyingkirkan barang yang tidak memberikan manfaat dalam hidup kita. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai decluttering, yuk simak yang satu ini. Pengertian decluttering sendiri sebenarnya adalah kegiatan untuk memilah dan mengeliminasi hal-hal ataupun barang-barang yang ada di sekitar kita gitu ya, berdasarkan mana yang mau disimpan dan sudah tidak bermanfaat lagi, which is dieliminasi. Untuk manfaatnya sendiri sebenarnya tujuannya adalah supaya kita tahu mana yang esensial, mana yang enggak gitu, mana yang masih dibutuhin, mana yang tidak. Sehingga itu akan membantu kita untuk menuju ke esensi awal dari gaya hidup minimalis, kan less is more ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan si less tadi to get more, salah satunya adalah dengan melakukan eliminasi tadi gitu. Manfaatnya yang paling kelihatan sih mungkin ruang yang lebih lapang ya. Ruang yang lebih lapang, kemudian yang kedua, kalau misalkan dijual lagi, teman-teman bisa dapat cash money. Terus kalau selain itu, teman-teman juga bisa dapat apa ya, perasaan lega mungkin berkaitan dengan mental ataupun pikiran, karena kan hanya fokus pada apa yang teman-teman punya aja dan itu memang dimanfaatin gitu. Itu kurang lebihnya ya yang terasa dan kelihatan. Tips untuk teman-teman yang baru mulai, jangan buru-buru karena setiap orang mungkin ngelakuin decluttering-nya nggak bisa sekali decluttering terus berhasil gitu ya. Kadang-kadang kebanyakan kita kan ngerasa masih sayang sama barang, dan itu hal yang normal gitu karena persepsi yang ada dari dulu sayang itu didiemin gitu kan. Padahal sebenarnya kan kalau sayang dipakai gitu ya sebenarnya. Terus yang kedua, kalau mau mulai decluttering, siapin waktunya dari jauh-jauh hari. Misalkan mau mulai decluttering hari Sabtu depan gitu. Nah, itu dari hari Senin, dari hari ini misalkan udah niatin dan siapin semuanya gitu. Termasuk siapin peralatannya juga, terus juga plan-nya gimana pada saat decluttering nanti. Mungkin apakah mau ngajak temennya atau mau ngajak pasangannya di rumah gitu kan. Terus yang ketiga, jujur sama status barangnya. Kalau emang udah nggak dipakai ya jangan disayang-sayang lagi gitu kan. Ya tujuan dari decluttering itu sendiri sebenarnya bukan tentang mengeliminasi barang ya. Bukan seberapa sedikit jadinya barang yang kita punya, tapi kita jadi tahu kenapa kita menyimpan barang ini dan kenapa kita mengeliminasi barang ini gitu. Jadi supaya bisa jadi bahan pembelajaran konsumsi untuk berikutnya. Hambatannya yang pertama masih banyak yang nggak bisa jujur sama diri sendiri atas status barangnya gitu. Terus yang kedua, hambatannya itu pengennya buru-buru gitu ya, pengennya buru-buru selesai gitu. Padahal decluttering sama beberes itu kan berbeda.
Beberes itu ya membersihkan dan mengkategorisasi barang-barang yang kita punya gitu ya. Misalkan baju ya baju gitu, terus kita balikin lagi ke tempat semula. Tapi decluttering itu bukan sekedar beberes doang gitu. Kan kita ada sesuatu hal yang kita keluarin dari barang yang kita punya gitu. Nah, hari ini Intan mau berkunjung ke rumah seseorang yang memiliki banyak clutter. Dari ceritanya sih, dia merasa produktivitasnya terganggu. Penasaran kan Intan mau ke rumah siapa sih? Ada clutter apa aja sih di sana? Kalau gitu kita langsung aja yuk ke rumahnya. Hai, nama aku Syaida. Aku mahasiswa S2 dan aku punya masalah dengan clutter khususnya di kamar. Sekarang kan kuliah masih online, jadi apa-apa tuh dilakukan di rumah. Kadang suka jadi males ngapa-ngapain karena di kamar tuh banyak clutter dan diberesin juga kayak gimana gitu karena barangnya kan banyak. Jadi tetap bawaannya tuh nggak rapi. Tapi hari ini aku pengen mulai gaya hidup yang lebih baru, yang lebih minimal dan organized, khususnya di decluttering. So, Minimal Life, I need your help! Nah, sekarang kita udah sampai nih di rumahnya. Hai, akhirnya datang juga nih yang ditunggu-tunggu. Iya. Yuk masuk ke rumah. Boleh. Syaida, sebelum kita masuk ke clutter di kamar kamu nih, aku mau nanya dong. Kira-kira kenapa sih kamu ingin memulai gaya hidup yang minimalis dan melakukan decluttering? Sebenarnya aku pengen hidup lebih organized aja sih, pengen punya barang yang memang berguna dan yang memang aku pakai sehari-hari biar nggak mubazir. Aku juga pengen fokus ke hal-hal yang penting aja sih. Sebenarnya kebanyakan clutter tuh ada di kamar. Even though aku tahu barang aku banyak banget, aku pasti akan tetap beli. Jadi numpuk gitu. Berarti kebanyakan cluttering kamu itu ada di kamar ya? Iya bener. Oh gitu. Nah, minimalis saat ingin melakukan decluttering, caranya terbagi menjadi dua. Pertama, membagi sesuai ruangan di rumah, dan yang kedua sesuai jenis barang. Duh, aku bisa nggak ya decluttering? Takut sayang harus berpisah sama barang-barang yang aku punya. Itu sih yang aku mikirin sekarang. Welcome to my room. Nah minimalis, jadi hari ini kita akan melakukan decluttering dengan menggunakan metode 4 kotak atau the 4 box method. Banyak juga ya tas kamu? Ini belum semuanya. Oh, belum semuanya. Aku lumayan capek sih, sedih juga harus berpisah sama barang-barang yang aku punya.